dengan membacakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Bagi Anda yang membawa mushaf, silahkan dibuka Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Dalam Al-Quran, Allah banyak memberikan permisalan. Allah memberikan al-amthal, aneka permisalan. Dan tujuan dari adanya permisalan itu adalah litaqribil fahmi, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, bagi manusia memahami penjelasan yang diberikan oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ankabut, di antara ciri orang yang akalnya sehat, orang yang cerdas menurut standar Al-Qur'an, adalah mereka yang paham permisalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Demikianlah permisalan yang aku berikan kepada umat manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma marartu bi ayatin min kitabillah, thumma ma fahimtu fihi illa hazintu." Setiap kali saya membaca firman Allah atau membaca ayat-ayat Allah dan saya tidak memahami isinya, maka saya bersedih. Karena teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku berikan kepada umat manusia, dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sehingga di saat beliau membaca ayat Al-Qur'an, permisalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kemudian beliau nggak paham maksudnya, berarti beliau tidak termasuk sebagai orang yang dikategorikan oleh Al-Qur'an sebagai apa, Pak? Al-alimun, orang yang berilmu. Dan itu membuat beliau sedih. Padahal suasana seperti ini bertahun-tahun kita mengalaminya. Berkali-kali kita mengalaminya. Bahkan setiap bulan Ramadan kita mengalaminya. Anda membaca sampai khatam, tapi mungkin satu pun ayat kita tidak paham isinya. Sedih atau tidak, Pak? Tidak sedih. Yang penting utang lunas. Masya Allah. Sebab ukuran kesedihan kita bukan ditakar dalam masalah agama. Ukuran kebahagiaan dan kesedihan kita lebih kepada ukuran kebahagiaan karena materi. Kalau lagi dapat duit bahagia, begitu berkurang penghasilannya, dia mulai sedih. Bagi para sahabat, ukuran kebahagiaan mereka, salah satu ukurannya adalah sejauh mana mereka bisa memahami ayat-ayat Allah, sejauh mana mereka bisa memahami penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai orang yang berilmu menurut karakter, menurut neraca Al-Qur'an, itu adalah orang yang berilmu sebenarnya. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang aku berikan kepada umat manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sekarang untuk mengukur semacam ini, coba Bapak Ibu buka mushaf, cari ayat yang isinya permisalan. Salah satu di antaranya adalah firman Allah di Al-Baqarah mulai ayat 17 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara." Sampai di akhir ayat 20, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Lalu Anda baca terjemahannya. Kalau misalnya alasannya kita nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Baik, sekarang baca terjemahannya. Sudah? Selesai baca terjemahannya, coba renungkan, paham nggak maknanya? Tetap tidak paham. Berarti memang kita tidak termasuk wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Baik. Naqifu fil ayah, coba kita bahas firman Allah, permisalan yang disebutkan oleh Allah di ayat 19. Namun sebelumnya mohon maaf, silahkan merapat ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan belakang masih cukup longgar, memberikan kesempatan yang di belakang agar bisa masuk. Yang di luar pintu masih banyak, Pak? Tayyib, silahkan merapat. Untuk yang belum salat tahiyatul masjid bisa ke sebelah kanan. Insya Allah masih cukup tempatnya. Tafassahu fil majalis, kasih ruang ya. Barakallahu fiikum. Kasihan di luar panas, di luar ya. Biar bisa masuk ke bagian AC dikit enggak apa-apa.
Alhamdulillah. Silakan ke depan, Pak. Jangan terlalu maju, Pak, ya. Nanti tidak basah, ya. Depannya kolam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-19. Ayat ini menceritakan tentang perumpamaan yang diberikan oleh Allah berkaitan interaksi orang munafik terhadap peringatan Al-Quran yang Allah turunkan. Interaksi orang munafik terhadap peringatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Perumpamaan tentang mereka ini seperti ada hujan deras yang turun dari langit. Fihi dhulumat, gelap gulita. Wa ra'dun wa barq, ada petir dan ada guntur. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari mereka di telinga mereka. Minas sawa'iq, ketika ada petir. Hadharal maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala meliputi apapun yang dilakukan oleh orang kafir, mau dia belok kanan, mau dia belok kiri, semuanya tidak akan bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan ayat ini bahwa hujan itu merupakan perumpamaan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sebab wahyu dalam Al-Quran digambarkan sebagaimana apa? Air. Sedangkan batin manusia digambarkan sebagaimana bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, perumpamaan yang diberikan dalam Al-Quran sebagaimana Allah menurunkan hujan di atas permukaan bumi. Dan perumpamaan semacam ini cukup banyak dalam Al-Quran. Di surat Ar-Ra'du Allah juga menyebutkan perumpamaan itu. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadan rabia. Allah menurunkan air dari langit, kemudian selokan-selokan yang awalnya kering dipenuhi dengan air. Yang awal mulanya kering, di permukaan selokan kalau lagi kering yang kelihatan apa, Pak? Selokan kalau lagi kering yang kelihatan apa di permukaannya? Sampah. Yang kelihatan adalah sampah. Maka seperti itulah hati manusia. Seperti itu pula hati manusia. Hati yang tidak pernah diajak untuk belajar sehingga dia kering dari ilmu agama, ibarat sungai yang kering, selokan yang kering, permukaannya yang terlihat adalah sampah. Begitu hujan turun yang pertama kali, fahtamalas sailu zabadan rabia. Aliran air itu menghanyutkan kotoran-kotoran ke permukaan. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa. Kemudian kotoran-kotoran itu pun tersingkir, hilang bersama dengan aliran air yang turun, yang ada ketika hujan itu turun. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Gambaran yang diberikan oleh Allah hubungan antara wahyu dengan batin manusia. Saat hujan itu turun, maka dia mengisi relung-relung hati para hamba, mengangkat kotoran-kotoran penyakit hati yang ada pada dirinya. Semakin banyak ilmu yang dia dengerin, semakin banyak kotoran yang hilang. Kotoran itu sirna, hilang pergi bersama dengan aliran air. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di bawah. Artinya akhlak baik seorang mukmin ketika dia belajar ilmu agama hilang atau tidak? Tidak ikut hilang. Akhlak buruknya tersingkir, akhlak baiknya tetap bertahan, mengendap di bawah. Maka orang yang belajar ilmu agama, ketika di situ dalam dirinya bercampur antara akhlak baik dan buruk, di saat dia belajar ilmu agama, gak mungkin Pak kok jadi teroris, itu gak mungkin. Tidak ada ceritanya orang begitu belajar agama lalu dia jadi anak yang durhaka kepada bapak ibunya. Nggak ada ceritanya orang yang belajar ilmu agama kemudian dia jadi koruptor, nggak ada. Orang ketika belajar ilmu agama, akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya bertahan. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah hubungan antara wahyu dengan hati manusia sebagaimana perumpamaan hujan dengan aliran sungai yang ada di sekitar kita. Baik, sekarang kita kembali ke ayat ini. Au kasayyibin minas sama. Seperti air hujan yang turun dari langit. Hujan yang sangat deras, mendungnya gelap.
Fihi zulumat, di situ gelap, ada kegelapan karena mendungnya padat. Wa ra'dun wa barq, ada petir dan ada kilat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wahyu itu ibarat hujan yang turun sangat deras. Seperti hujan yang turun sangat deras. Dalam situasi manusia lama tidak mendapatkan hujan. Sehingga saat dia mendapatkan hujan yang turun sangat deras itu, suasana hujannya gelap gulita. Saat dia mendengarkan Al-Quran, seperti dia mendengarkan ada banyak sekali aturan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Lalu di antara aturan itu, ada aturan yang ditakuti untuk didengarkan oleh orang munafik. Ditakuti untuk didengarkan oleh orang-orang kafir. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat petir dan kilat, sehingga saat petir itu muncul, dia sumbat telinganya. Dia nggak mau dengerin yang seperti ini. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, di situ ada yang gelap, ada petir dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jarinya di telinga mereka. Nggak mau dengerin. Sebab ayat ini menakutkan, karena ini menyangkut kepentingan dan kebiasaan yang dia lakukan. Sehingga kalau dia dengerin hukum seperti itu, dia nggak kuat untuk mendengarkannya. Berarti ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini saya keliru. Saya nggak berani untuk mendengarkannya. Minas sawaiki hadharul maut, karena mereka takut mati. Dalam arti mereka takut nanti kalau mendengarkan ayat seperti itu, akan bertentangan dengan prinsip hidupnya, akan bertentangan dengan sumber pendapatannya yang saat ini dia jalani. Subhanallah. Dan realitas semacam ini ada nggak Pak di kehidupan kita Pak? Anda pernah menjumpai orang kayak gini? Salah satu di antara buku yang ditakuti oleh teman-teman adalah buku fikih ASN. Dan beberapa cerita saya dengarkan, ada orang yang nggak mau buka buku ini. Sebelumnya, buku yang mengalami kejadian yang sama adalah buku Ada Apa Dengan Riba. Ada seorang ibu yang dia memiliki buku itu, masih dalam segelan, masih tersegel plastik, dibawa pulang. Ditaruhlah buku itu di meja ruang tamu. Ketika suaminya datang, suaminya marah sama istrinya. Kalau sampai kau berani buka buku ini, omamu kopo. Kita nanti akan pisah. Ketakutan sang suami untuk membuka isi buku itu. Subhanallah. Saya juga nggak tahu kenapa dia ketakutan untuk membaca buku ini. Padahal di buku Ada Apa Dengan Riba, saya nggak pernah cerita horor. Cuman dia nggak berani baca, Pak. Wallahu a'lam. Gambarannya seperti tadi. Peringatan itu ada di hadapannya, tapi dia takut dan dia menghindar, nggak mau mendengarkan, nggak mau membaca. Padahal Masya Allah, penjelasan itu ada di hadapannya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Dia taruh jarinya di telinganya karena nggak mau dengerin yang seperti ini. Sehingga peringatan-peringatan semacam ini sangat ditakuti oleh manusia yang masih punya penyakit dalam hatinya. Dia bertahan dalam kondisi seperti itu karena dia nggak berani mendengarkan penjelasan yang itu berkaitan dengan kepentingan hidupnya sehari-hari. Kalau sampai kau buka ini, kau pelajari ini, ganggu sumber pendapatan kamu, ganggu dapur kamu. Masya Allah. Kejadian yang terakhir, informasi yang saya dapatkan kaitannya dengan buku fikih ASN. Waktu kemarin di MLF ya, Muslim Life Fair di Gelora Bung Karno, sebelum yang di SBSD. Ada salah satu ASN di Jakarta Pusat, bagian perizinan. Jangan dilanjutkan ya. Punya informasinya sampai di sini saja ya. Bagian perizinan. Ketemulah dengan salah satu penjaga di booth ANB Store. Ternyata teman sekolah waktu di daerah. Akhirnya dikasih hadiah. Kamu kan ASN, tak kasih hadiah buku ini. Fikih ASN. Ini cocok sama kamu kan? Kamu ASN di bagian perizinan, buku ini cocok sekali untuk kamu. Udah nggak usah bayar. Kalau beli di kajian bayar ya. Di situ dikasih gratis, nggak usah bayar. Bawa aja, nggak usah bayar. Nolak dia, nggak mau. Muslim Pak, saya tidak berbicara untuk non Muslim. Ini Muslim. Karena buku ini namanya fikih Pak ya. Judul fikih itu untuk agama apa Pak? Kita tidak berbicara untuk non Muslim. Kita berbicara untuk mereka yang Muslim. Subhanallah, nggak berani nerima Pak.
Tidak mau dia. Udah dikasih, udah gratis ini, bawa pulang. Nggak usah bayar. Tidak mau dia. Nggak mau orang semacam ini membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keterangan-keterangan yang menurut dia itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Dia ketakutan karena itu mengganggu pendapatan dia, mengganggu apa yang menjadi kebiasaan dia dan seterusnya. Orang seperti inilah mungkin mirip seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung di surat Taha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan yang aku turunkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Apa bentuk kehidupan yang sempit? Semuanya dipenuhi dengan rasa takut. Meskipun bisa jadi dia punya banyak fasilitas, punya harta, tapi hidupnya dipenuhi dengan rasa takut. Dan hukuman pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang membawa harta haram, hidupnya pasti nggak tenang. Selalu dihantui dengan ketakutan. Kejadian kayak gini sudah banyak sekali. Namanya orang korupsi, dia harus membuat apa? Banyak kedustaan untuk menutupi kedustaan yang lain. Sehingga yang namanya satu kedustaan harus ditutupi dengan kedustaan yang kedua. Kedustaan yang kedua ditutupi dengan kedustaan yang ketiga. Berapa lama manusia bisa menyimpan kedustaan? Manusia bisa bertahan menyimpan kedustaan itu berapa lama, Pak? Kalau dia tidak membuat sebuah jaringan dan sistem, dia akan pasti dihantui dengan ketakutan. Bahkan meskipun dia sudah membuat sebuah jaringan dan sistem, tetap dia akan dihantui dengan ketakutan. Sebab orang ketika membawa harta haram, apa yang bukan haknya, selalu dia akan menumpuk kedustaan dengan kedustaan berikutnya. Dan terus seperti itu. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Ada salah satu kawan, dan ini sering kita ceritakan, sebagai ibrah. Contoh bagaimana Allah memberikan hukuman bagi orang yang membawa harta haram. Contoh yang lain tentu saja banyak. Tapi di sini ada sebuah ibrah yang penting. Kawan saya ini suka main badminton. Dia punya teman satu permainan badminton di Yogyakarta, yang temannya ini termasuk pejabat eselon ya di sebuah instansi. Di usia kesekian, mungkin sekitar usia 58 atau 59 menjelang 60, beliau pejabat ini membeli sebuah kendaraan mewah. Akhirnya teman saya tanya, "Kok baru beli sekarang, Pak?" Tanyanya kok baru beli sekarang? Kemudian beliau dengan jujur mengatakan, "Selama saya belum pensiun, saya nggak berani beli seperti ini." Subhanallah. Kenapa, Pak, kok nggak berani beli? Takut diaudit. Takut diaudit. Ketika saya dapat cerita seperti itu, saya membayangkan, coba andaikan orang ini sehari sebelum pensiun dia mati, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Mengumpulkan harta yang bermasalah, penuh dengan rasa takut, dia sembunyikan sebisa mungkin, bahkan transaksinya nggak mau transfer. Kalau perlu ketemu cash, duitnya disimpan di bunker, ada yang dikerikiti tikus dan seterusnya. Karena saking lamanya. Itu kan semuanya suasana penuh dengan ketakutan. Nerimanya itu loh, Pak, begitu plek langsung masuk kantong, itu penuh dengan rasa takut. Jangan sampai ada orang yang tahu. Waktu dia nerima langsung dia masukkan ke kantong, takut nggak orang itu, Pak? Takut. Bisa jadi dia sambil gemeteran. Ada salah satu teman, dia penjual emas. Lalu di security level 2 ya, sebelum naik pesawat, karena dia bawa emas, wallahu alam aturannya gimana, saya nggak tahu, pasti dipermasalahkan. Langsung dia kasih salam tempel. Begitu nempel langsung dimasukin. Ketika dia cerita, saya tanya, "Kamu kasih berapa?" 1.000. Masya Allah, itu kalau kau balik, ngamuk itu orang. Pembayaran tanpa dicek, itulah pembayaran seperti ini, Pak. Begitu nerima, antarodin. Saking ridhonya langsung masuk kan? Kantong. Nggak pakai dicek, Pak. Dia kasih Rp1.000 itu, langsung dimasukkan kantong. Saya yakin waktu dia ke toilet, harap-harap cemas kan dia? Untuk verifikasi. Begitu dibuka Rp1.000 dengan warna muka serba ketakutan, dimasukkan ke dalam kantongnya.
Hukuman pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku sehingga dia sudah tahu kalau itu dilarang, itu haram dengan cara yang seperti ini, ditutup-tutupi dan seterusnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu waktu di dunia. Hidupnya dipenuhi dengan rasa takut, sehingga orang ketika menerima harta cari tempat yang nggak ada CCTV-nya. Ketika orang menerima itu, dia cari tempat yang kira-kira jauh dari pemantauan orang lain. Kalaupun minta, dia cari nomor HP yang kira-kira belum terdaftar. Transaksinya lewat HP yang didaftarkan nama orang lain. Semua itu dilakukan sebagai trik untuk mengelabui kedustaan yang dia lakukan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan mereka kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Maka dia pun tanya kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena demikianlah dulu telah datang ayat-ayat kami datang di hadapanmu, fanasitaha, tapi kau melupakannya. Melupakan dalam arti tidak peduli, tidak mau mempelajari, kau sumpel telingamu sehingga tidak mau mendengarkan. Hadir kajian itu di masjid yang dekat dengan tempat kamu, aksesnya mudah, kau punya kendaraan untuk menuju ke sana, tapi nggak mau dengerin. Ceramah itu sudah banyak tersebar di media sosial, kau takut untuk ngeklik karena tidak mau mendengarkan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka seperti itu di hari ini kau dilupakan. Dan cara Allah melupakan hamba ini di hari akhir, dia dibuat buta, Pak, nggak dikupris. Subhanallah. Nasib yang sangat menakutkan yang dialami oleh mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Di dunia hidupnya tidak tenang, penuh diwarnai dengan ketakutan, ditutup-tutupi dengan aneka kedustaan. Sementara di akhirat dia dilupakan oleh Allah Ta'ala dan dihukum dengan cara semacam ini. Maka jamaah di belakang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada istilah yang namanya harta haram bisa membawa ketenangan. Terkadang hukuman itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih cepat di dunia. Dan terkadang hukuman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tertunda di akhirat. Bisa jadi ada orang aman ketika di dunia, tapi ingat ada kehidupan yang kedua, di mana kehidupan yang kedua ini setiap manusia pasti akan menjalani apapun yang dia dapatkan. Makanya jamaah, dalam urusan harta yang perlu kita pikirkan apa, Pak? Dalam urusan harta yang perlu kita pikirkan apa, Pak? Semua pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangankan perkara yang semacam ini, mengambil harta umat, mengambil harta negara. Urusan yang lebih ringan dari itu, yaitu dalam masalah jual beli. Tapi ada unsur kecurangan yang mungkin nilainya tidak seberapa. Disebut oleh Allah di surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah bagi para mutaffif, yaitu manusia yang ketika mereka membeli, semangatnya minta dipenuhi. Kalau kita beli, semangat kita apa, Pak? Jangan sampai ada yang kurang. Bisa jadi kita pelakunya, tapi mungkin kita nggak sadar. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau beli gorengan ya, bungkus sendiri ya, beli gorengan 10 bungkus sendiri, itu milih yang gede atau yang kecil? Milih yang mana, Pak? Mata kita begitu jeli sehingga bisa membedakan ukuran tahu hanya selisih 0,5 mili. Ini nggak jadi dipindah gitu, sampai yang dalam-dalam diambil, Pak ya. Contoh sederhana, kita kalau beli sesuatu, Pak, nggak mau ada yang kurang, pokoknya harus penuh 10 itu ya, 10 yang gede-gede. Itu kalau milih sendiri ya. Tapi kalau dibungkusin sama yang jual kan asal masuk saja kan. Hitungan 10 selesai, campur antara gede yang kecil. Tapi kalau kita milih sendiri, Masya Allah, itu kita ngukur, Pak, bening, kurang 5 cm.
Termasuk saat kita beli bensin eceran Pak ya. Selisih berapa tingginya Pak? Mata itu bisa melihat dengan jeli. Ini selisih sekian mili, milih yang ini. Padahal ruginya berapa sih Pak kalau selisih sekian mili itu Pak? Bensin eceran kan nggak 1 liter ya. Saya pernah tanya, ini 1 liter gimana? Nggak ada ruang itu 1 liter. Tapi kalau masih ada ruang, sehingga di lehernya itu masih ada ruang, nah ini nggak 1 liter. Itu orang sampai bisa milih loh Pak, selisih sekian mili. Itu contoh. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang kalau membeli semangatnya harus penuh, nggak boleh ada yang kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Tapi sebaliknya, kalau dia menjual untuk orang lain semangatnya mengurangi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah taala liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari yang sangat besar, hari di mana seluruh manusia akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan kalau orang menghadap Allah, pasti dia akan ditanya oleh Allah. Itu padahal berbicara untuk ukuran transaksi jual beli sedikit ada masalah. Coba bayangin Pak, kalau bentuknya adalah pelanggaran dengan cara mengambil hak orang lain, apalagi yang diambil adalah harta milik umat, di mana banyak orang punya kepentingan di sana, lalu dikuasai untuk kepentingan pribadi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah untuk menjalani hisab. Maka kita bangun semangat semacam ini untuk menyadarkan manusia bahwa hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Mungkin nggak Pak, di dunia ini ada koruptor yang sampai mati nggak ditangkap? Mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa demikian? Sebab yang namanya keadilan di dunia tidak sempurna. Manusia punya keterbatasan dalam masalah pengawasan. Dan seperti ini sejarah yang berulang. Sejak masa Yahudi dulu praktek kayak gini udah banyak. Maka Nabi SAW bercerita pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Salah satunya apa? Mempermainkan hukum Allah. Kalau orang kaya yang melanggar nggak dihukum, tapi kalau orang yang miskin melanggar diapain? Dia dihukum. Disebabkan karena mereka main sogok. Ada nggak kebagian tempat? Masya Allah. Coba dikasih ruang Mas. Merapat lagi Pak. Boleh merapat maju? Yang di sini agak longgar ya. Silahkan yang di belakang bagian kanan. Yang di sebelah selatan belakang agak maju Pak. Agak maju di sini longgar biar yang berada di belakang bisa lebih merapat. Baik, coba dipandu Mas. Silakan dipandu. Silakan dipandu. Antum berdiri. Tolong jamaah yang sebelah kanan berdiri dulu. Berdiri dulu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan berdiri dulu, agak maju. Biar jamaah yang bisa masuk. Yang paling belakang sebelah kiri bisa geser ke sebelah kanan. Baik, silakan Pak. Diikuti instruksi beliau. Merapat. Berbagi bagi yang lain. Salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah orang yang mau mengalah, sehingga wa idza qilan syuzu fansyuzu, suruh berdiri dia berdiri, suruh bergeser dia geser. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat itu disebutkan oleh Allah setelah Allah mengajarkan adab dalam bermajelis. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, dan salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah mau ngalah di sebuah majelis. Baik, silahkan bergeser. Saya ikut geser nggak? Mundur. Alhamdulillah. Tayyib, kita lanjutkan. Sampai mana tadi?
Sampai suruh geser ya. Kebiasaan buruk semacam ini adalah sejarah yang berulang. Orang Yahudi sejak masa silam dikenal sebagai manusia yang paling doyan dengan sogok. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka suka mengambil riba padahal mereka sudah dilarang untuk melakukan itu, dan mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan salah satunya adalah aklihimus suhat. Mereka suka makan as-suhtu. Apa yang dimaksud dengan as-suhat? Sin, ha, ta. Harta as-suhat maknanya adalah sogok. Dan kebiasaan mereka seperti itu. Sampai dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang mau disogok oleh orang Yahudi. Berangkatlah Abdullah bin Rawahah. Di buku saya sebutkan itu ya, dengan judul Sogoknya Yahudi. Berangkatlah Abdullah bin Rawahah. Sahabat siapa? Abdullah bin Rawahah. Siapa beliau ini? Sahabat yang meninggal pada peristiwa perang Mu'tah. Di peristiwa perang Mu'tah, Rasulullah SAW menugaskan 3 sahabat secara bergantian. Yang megang bendera perang adalah Ja'far. Kalau Ja'far mati, maka digantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Dan ketiganya meninggal pada satu perang yang sama, yaitu perang Mu'tah. Kemudian benderanya dibawa oleh siapa? Khalid ibn Walid. Saifun min suyufillah, salah satu di antara pedang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abdullah bin Rawahah sebelum kejadian perang Mu'tah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengambil jizyah ke daerah Khaybar. Ke daerah Khaybar yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Namun orang Yahudi yang tinggal di Khaybar diizinkan untuk tetap bertahan dalam agamanya dengan syarat mereka mau bayar jizyah. Maka berangkatlah Abdullah bin Rawahah ke daerah Khaybar. Lalu dia menakar, beliau radhiyallahu anhu menakar, kira-kira hasil panen daerah Khaybar dapat berapa sok kurma. Setelah ditakar, dihitung, kalian harus bayar jizyah dengan setoran sekian. Berkumpul para pemuka-pemuka Yahudi menghadap Abdullah bin Rawahah dan menyerahkan seonggok emas yang dia kumpulkan dari perhiasan para wanita Yahudi. Ini buat kamu, namun tolong turunkan nilai jizyah. Di hadapan Abdullah bin Rawahah, Masya Allah, sahabat disogok oleh orang Yahudi. Maka Abdullah bin Rawahah, beliau langsung ceramah di hadapan Yahudi. Ya ma'syaral Yahud, wallahi innakum la abghadun nasi ilayya. Wahai para Yahudi, demi Allah, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Namun kebencianku tidak akan menjadikan aku untuk bertindak zalim kepada kalian. Sehingga hitungan yang telah aku buat ini, sama sekali tidak ada keinginan untuk berbuat zalim kepada kalian. Ini persis sebagaimana hitungan yang ditetapkan dalam syariat yang aku miliki. Meskipun beliau benci sama Yahudi, beliau ketika ngitung jizyah, itu tidak kemudian dipentungi, Pak. Tidak ditutup, tidak dilebih-lebihkan, tidak. Sama sekali tidak. Persis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sogok semacam ini saya nggak butuh. Kembalikan. Beliau tidak butuh sogok itu. Subhanallah. Ketika melihat kejadian ini, salah satu pendeta Yahudi mengatakan, bihadza tuqamus samawati wal ard. Dengan prinsip keadilan inilah langit dan bumi itu ditegakkan. Hukum akan selalu bertahan kalau para pemimpinnya adalah orang yang selalu komitmen dan dia tidak mempan ketika disogok. Dan itu diakui oleh pendeta Yahudi. Meskipun praktek di tengah mereka, hal semacam itu sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah. Penyakit kayak gini diimpor di tengah kaum muslimin. Dan betul sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana alladhi qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara ya Rasulullah? Apakah yang Anda maksud itu Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Kebiasaan buruk itu beralih ke tengah kaum muslimin.
sehingga mereka tidak malu lagi untuk mendapatkan harta sogok, suap, harta haram, bahkan kadang didukung dengan alasan oleh tokoh agamanya, didukung dan dipayungi oleh beberapa tokoh agamanya, sebagaimana praktek yang terjadi di kalangan orang Yahudi. Saat pemuka kaumnya, misalnya rajanya atau pemuka kaumnya yang bukan tokoh agama, dia mengambil harta haram seperti itu, maka pendetanya mendukung, ngasih payung. Dengan cara apa? Menenangkan, Bapak tidak perlu khawatir sebab sudah ada penjaminan ampunan. Dan praktek ini ada di tengah kaum muslimin. Di buku fikih ASN bagian depan, saya menyebutkan satu bab khusus, pemahaman yang menyesatkan dalam urusan harta haram. Yang pertama, ada orang yang memahami begini, nggak apa-apa kau ngambil harta haram, udahlah duit-duit kayak gitu diterima aja. Nanti kalau sudah terkumpul, dipakai haji, dipakai umroh, jangan lupa sedekah, dizakati, kembali suci. Subhanallah. Ngumpulin uang haram, Pak, dan nanti kalau sudah terkumpul, udah berangkat haji, berangkat umroh, nggak usah sayang itu duit-duit haram, pakai haji, pakai umroh. Nanti dosa kamu dilebur di sana. Jangan lupa ya, minum zam-zam yang banyak. Apa kaitannya? Dan itu umum, Pak. Saya mendengar salah satu komentar itu dari salah satu anggota dewan di Yogyakarta. Dia punya pemahaman, yang penting jadi wong muslim ya. Yang penting jadi orang muslim itu rajin salat jamaah. Dia termasuk orang yang rajin salat jamaah, meskipun dia koruptor. Koruptor ini, Pak. Kalau mau bukti, Mas Mitro yang jadi artis ANB itu pernah main ke rumahnya. Karena yayasan kami punya urusan dengan dia. Mas Mitro itu pernah main ke rumahnya dan menyaksikan di depan matanya orang-orang yang punya proyek datang ke rumahnya. Janjian ya, kira-kira berapa persen yang harus dikasihkan ke orang ini. Tapi dia berani bilang, yang penting hidup itu rajin sholat jamaah, puasa sunnah jangan lupa, tahajud harus rutin, zikir yang oke, sholawatan. Insya Allah beres. Sehingga kalau yang seperti ini, itu kan seperti payung agama yang dia pakai, dipinjam untuk yang haram. Nggak ada sepeser pun rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang berbuat maksiat. Allah ceritakan dalam Al-Quran praktek kayak gini, Pak. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah ada jauh sebelum itu, berulang di tengah umat kita. Mungkin ini hanyalah salah satu contoh. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga menemukan kasus yang sama. Coba Anda baca surat Yusuf. Allah berfirman, pada waktu saudaranya Yusuf, mereka bersekongkol untuk membunuh siapa? Nabi Yusuf. Calon Nabi mau dibunuh. Membunuh orang biasa, dosa apa, Pak? Dosa besar. Apalagi yang dibunuh calon Nabi, tentu dosanya akan lebih besar. Apalagi semangat membunuhnya karena hasad, karena iri, tentu dosanya jauh lebih besar lagi. Mereka mengatakan, kalau nggak salah di ayat 9 ya, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di tengah padang pasir, tinggal dia. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga kalian sudah bisa menjadi anak kesayangan bapak kalian, karena Yusuf sudah kita singkirkan. Sudah? Ketika mereka merencanakan seperti itu, apa yang mereka katakan? Wa takunu mim ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kita akan menjadi orang yang saleh. Bunuh dia, nanti setelah itu kita tobat, kita umroh, kita haji. Bayangin, Pak. Ada orang yang merencanakan untuk berbuat maksiat, dan ketika dia berencana berbuat maksiat, nanti setelah ini kita tobat, kemudian kita haji, kita umroh, kita jadi orang soleh. Maksiat yang direncanakan diiringi dengan keinginan untuk jadi orang soleh setelahnya, padahal nggak ada jaminan. Padahal tidak ada jaminan. Itu akan membuat orang semakin berani berbuat maksiat. Dia pinjam payung agama agar memotivasi dia untuk tetap bertahan dalam suasana maksiat. Umum itu terjadi di masyarakat, Pak. Dan sampai ketika saya menyampaikan sebuah ceramah di sebuah instansi, ada salah satu ummahat
Beliau istrinya pejabat di instansi itu. Ngundang saya juga heran, Masya Allah kok sampai saya diundang di instansi ini. Beliau ngundang saya, kemudian panitia kajian meminta tolong nanti disinggung masalah harta haram. Saya mikir apa sudah siap, karena instansi ini terhitung instansi basah. Ya. Sebab nggak ada payungnya ya. Jadi kalau kena hujan basah semua. Akhirnya sebagai pengantar saya sampaikan kesadaran untuk membangun keyakinan akan akhirat. Hidup tidak sekali, bisa jadi Anda ketika ngambil harta orang lain aman ketika di dunia. Nggak ada orang yang berani untuk menangkap. Tapi ingat, hidup tidak sekali, hidup ada yang kedua, dan kehidupan yang kedua Anda pasti akan dihisap. Lalu kita sebutkan beberapa contoh harta haram. Selesai saya bicara seperti itu, mikrofon diambil oleh pembawa acara. Jadi orang muslim yang penting adalah menjaga sholat 5 waktu, rajin sholat tahajud, puasa sunnah, jangan lupa sedekah, insya Allah masuk surga. Mentah semuanya. Iyalah, lagi mana? Begitu orang wajahnya berubah karena dia ketakutan dengan harta yang dia punya. Dikasih motivasi kayak gini, oh berarti yang penting kan sholat, ibadah, rajin tahajud, sedekah, aman masuk surga, Pak. Dia akan merasa aman dengan kemaksiatan yang dia lakukan sehingga tidak ada perasaan takut. Dan inilah cara Yahudi untuk menghibur diri mereka. Sudahlah, kalau memang masuk neraka kan paling sebentar. Nanti setelah itu kita akan bisa bareng-bareng masuk surga. Dinikmati saja harta seperti ini, tenang, nggak usah takut. Wa qalu la yadkhulal jannata illa wa qalu, mereka mengatakan kalian tidak akan masuk ke dalam neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja, kecuali dalam waktu yang sebentar saja. Mereka saling memotivasi agar bertahan dalam perbuatan maksiat, dan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Sejarah berulang, yang berbeda hanyalah pelakunya. Sehingga kalau dulu ada kejadian seperti ini dan sudah sering disinggung dalam Al-Quran, maka kalau ada seperti ini di tengah kaum muslimin, Al-Quran sudah ngasih peringatan. Pak, syubhat seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membahasnya. Bapak punya anggapan bahwa orang ketika berbuat maksiat dengan mengambil harta yang haram, posisinya aman, yang penting rajin ibadah. Ingat Pak, nggak ada jaminan setelah ini Anda bisa punya kesempatan untuk taubat. Dan harta haram ketika dikeluarkan untuk ketaatan, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Termasuk tadi Pak, ada pemahaman harta yang haram jika dizakati jadi apa? Jadi halal. Sebab fungsi zakat itu apa? Untuk mensucikan harta. Zakat mensucikan harta, kalimat ini salah atau benar? Zakat bisa mensucikan harta, ini salah atau benar? Benar, apa dalilnya? Ada hadiah nggak? Zakat bisa berfungsi mensucikan harta. Betul? Baik, kita sepakat itu. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dan mensucikan harta mereka. Sehingga fungsi zakat adalah mensucikan harta hamba. Baik. Sekarang, harta haram ketika dizakati, berarti kan dia diproses disucikan. Makanya ada istilah pensucian uang ya, money laundry. Mensucikan uang. Dia zakati itu duit haram dengan harapan sisanya bisa jadi halal. Apalagi mereka paham tentang matematika amal. Orang ketika beramal saleh dalam Islam, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan pelipatan pahala 10 kali minimal. Dan orang ketika berinfak dan bersedekah kalau ikhlas bisa sampai 700 kali, bahkan berbilang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah akan lipatkan berkali-kali lipat. Kalau ikhlas, semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Sementara maksiat satu dihitung satu. Orang yang melakukan maksiat satu dihitung satu. Siapa yang berbuat maksiat fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak dikasih balasan kecuali yang semisal dengan maksiat itu. Berarti kalau orang korupsi 100 juta, tercatat dosa korupsi 100 juta. Dari 100 juta ini,
dia infakkan 10 juta. Dah 10%-nya ya. Dia infakkan berapa? 10%-nya. Harapannya kalaupun amal ini diterima dengan nilai minimal, berarti dilipatkan berapa? 10 kali. Berarti terhitung pahala 100 juta. Dengan korupsinya ya. Impas ya Pak. Dosa korupsi 100 juta, dapat pahala infak 100 juta. Sehingga pahala ini melebur dosa korupsi yang dia lakukan. Untung berapa Pak? 90 juta masuk kantong. Alhamdulillah. Baik, matematika koruptor ya. Untuk mempertahankan amal. Diterima nggak seperti ini Pak? Rasulullah SAW bersabda, La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah nggak nerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Salat nggak wudu, salat nggak tayamum bagi yang nggak bisa wudu, atau dia nggak mandi junub. Satu batal. Kok lama jawabnya? Salat nggak bersuci, satu batal. Batal. Sehingga ada orang yang salat tanpa bersuci, nggak diterima oleh Allah. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci miliknya. Tapi kalau harta haram ibarat sumber kotoran. Kotoran disucikan, dibersihkan, sehebat apapun tetap ada misal. Jadi suci atau tetap kotor? Berarti seharusnya diapain, Pak? Harta haramnya seperti itu. Maka harta haram tidak boleh dizakati. Harta haram jangan disedekahkan, tapi harta haram disingkirkan semua. Kemana Pak menyingkirkan harta haram? Kembalikan ke pemilik. Kalau itu milik negara, kembalikan ke negara. Kalau itu milik orang lain, kembalikan ke orang lain. Milik yayasan, kembalikan ke yayasan. Milik instansi tempat Anda bekerja, milik kantor, kembalikan ke mereka. Harta haram, kembalikan ke pemiliknya. Sehingga tidak boleh dizakati, tidak boleh disedekahkan, tapi dikembalikan ke pemilik. Mafhum insyaallah? Baik. Kembali. Motivasi seperti ini dibangun oleh masyarakat untuk bertahan agar mereka tidak merasa takut ketika mengambil harta haram. Maka kita kasih jawaban, sedekah dengan harta haram. Selesai berbuat maksiat, tobat. Gak ada yang jamin. Ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan bukti tobat ketika orang mengambil harta haram adalah dia wajib untuk mengembalikannya. Baik. Sekarang kata yang diberikan oleh Nabi SAW untuk orang yang membawa harta negara, untuk para koruptor, swasta yang bukan hartanya. Allah Ta'ala berfirman, Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, tulisannya gimana? Ghain, saudaranya ain. Lam, wawu lam, ghulul. Apa itu harta ghulul? Harta khianat. Milik orang lain, milik umum, dikuasai untuk kepentingan pribadi. Itu ghulul. Allah berfirman, Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang ghulul, maka nanti dia akan pikul harta ghululnya kelak di hari kiamat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Masyaallah, ini dari tadi di sini. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu bercerita. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Fadzakara al-ghulula fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau menyinggung masalah ghulul. Dan beliau serius ketika membicarakan masalah ghulul. Fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Beliau buat serius ketika membicarakan masalah ghulul. Sehingga saat menyampaikan ini, beliau tidak sampaikan dengan nada santai, beliau tidak sampaikan dengan nada rendah, mungkin beliau sampaikan dengan nada yang serius. Lalu beliau bersabda, cukup panjang hadisnya. Beliau mengatakan, La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai aku ketemu kalian di hari kiamat. Dia datang lahu rugha, onta itu sambil mengeluarkan suara onta.
Ya Rasulullah aghithni. Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqul, maka aku sampaikan, la amliku laka syai'an qad ablaqtuka. Koruptor yang membawa hasil korupsinya berupa onta, korupsi onta Pak, ontanya dipikul di hari kiamat. Coba bayangin, kalau yang dikorupsi adalah batu, aspal, beton, dan aneka benda-benda berat yang lainnya, termasuk alat berat dikorupsi. Dia datang di hari kiamat, ala raqabatihi, dia pikul di atas pundaknya harta yang dia korupsi itu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, memanggil Nabi SAW, minta tolong. Aghithni, tolonglah aku ya Rasulullah. Fa'aqulu, maka Nabi SAW mengatakan, aku nggak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablaqtuka, aku telah sampaikan ini kepadamu. Qad ablaqtuka, aku telah sampaikan peringatan ini kepadamu. Ini yang korupsi onta. Lalu beliau beralih ke korupsi sapi. Korupsi kuda dulu. La ulfiyanna ahadukum. La ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku ketemu kalian. Yaji'u yaumal qiyamah. Datang di hari kiamat. Ala raqabatihi faras. Dia datang di hari kiamat sambil memikul kuda. Lahu hamhamah. Sambil meringik-ringik mengeluarkan suara kuda. Sehingga semua orang melihat ke arah orang ini. Oh, dia dulu waktu di dunia dianggap tokoh masyarakat, punya status sosial, pejabat, dihormati, kemana-mana dikawal. Dia bawa harta korupsi itu sambil mengeluarkan suara. Kalau tadi mengeluarkan suara onta, ini mengeluarkan suara kuda, nanti ada kambing mengeluarkan suara kambing. Sehingga semua orang apa Pak? Melihatnya. Semua orang melihatnya. Semua orang tahu. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu la amliku laka syai'an. Lalu aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablaqtuka, aku telah sampaikan kepadamu peringatan ini dulu ketika di dunia. Lalu beliau beralih ke korupsi kambing. Terjadi dialog yang sama. Kambing itu dipikul mengeluarkan suara lahu thugha, sambil mengembek. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku aghithni. Tapi Nabi SAW tidak mau menolongnya. Dan beliau mengatakan, la amliku laka syai'an qad ablaqtuka. Aku tidak bisa menolongmu, aku sudah menyampaikan ini kepadamu. Terus seperti itu. Ada korupsi budak, ada korupsi emas, ada korupsi pakaian. Nabi SAW menyebutkan beberapa jenis yang dikorupsi oleh masyarakat. Hadisnya di buku Fikih ASN saya sebutkan di halaman 48, 49 karena panjang sampai halaman 50. Semuanya meminta pertolongan kepada Nabi SAW dan beliau ngasih jawaban, la amliku lak, kan sayang sama umatnya. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Nanti kalau kamu dipermasalahkan di akhirat, minta tolonglah kepada Rasulullah SAW. Pak, siapa kamu Pak? Fatimah saja diperingatkan oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan ini kepada keluargamu yang dekat. Dikumpulkan putra-putri beliau, dikumpulkan putri-putri beliau, kemudian paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, dan keluarga beliau dari kalangan Bani Hashim. Kumpulin semuanya. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang tidak bisa hadir dalam undangan Nabi SAW, arsala rasulan, sampai ngutus orang untuk mewakilkan dirinya. Orang yang nggak bisa hadir itu sampai ngutus orang. Undangan penting Pak. Kalau orang nggak bisa hadir, biasanya gimana Pak? Nyari ganti, tolong gantikan saya nggak bisa datang. Nabi SAW ketika ngundang keluarganya untuk kumpul, itu sampai yang nggak bisa datang, arsala rasulan, ngutus pengganti. Tapi kalau undangan itu nggak penting Pak ya. Ketika orang nggak bisa datang gimana Pak? Cukup kirim WA. Mohon maaf, afwan akhi nggak bisa datang. Karena kan undangan itu bertingkat. Apalagi yang nggak penting sama sekali, dia nggak hadir aja nggak izin. Kayak berkumpullah banyak keluarga Rasulullah SAW. Lalu beliau panggil satu demi satu. Salah satunya, ya Fatimatu binta Muhammad, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, silahkan kau minta hartaku apapun yang kau inginkan.
Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah sepeser pun. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW di hadapan siapa? Putrinya. Apalagi koruptor yang kemudian datang minta tolong kepada Nabi SAW. Siapa kamu? Lalu kemudian dia minta tolong di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah agithni. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah agithni. Ya Rasulullah tolonglah aku. Namun Nabi SAW tidak mau menolongnya. La amliku laka minallahi syai'ah. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sepeser pun. Qad ablagtuka, bukankah dulu telah aku sampaikan kepadamu? Masya Allah. Sehingga pikirkan matang-matang jamaah. Orang yang sedang berhadapan dengan perbuatan maksiat yang dia ketahui itu adalah sebuah perbuatan dosa. Apalagi menyangkut harta milik orang lain. Ini nanti akan dibawa di hari kiamat, dipikul di hari kiamat sehingga semua orang melihatnya. Maka di saat itulah orang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang lain. Padahal dulu mungkin orang lain tidak tahu. Sehingga mungkin masyarakat memandang, bapak ini dulu punya jadwal khutbah. Bapak ini dulu jadi ketua takmir. Bapak ini dulu dimuliakan. Bahkan jadi imam masjid. Namun ternyata beliau koruptor. Dan korupsinya ditampakkan di hadapan banyak masyarakat. Sehingga masyarakat yang dulu menilai orang ini orang hebat, punya status sosial, maka di hari kiamat dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sangat membutuhkan kesadaran yang lebih cepat dalam masalah ini. Sebab siapapun pasti akan menghadapi, meskipun yang dibawa adalah sesuatu yang sangat sepele. Coba kita lihat dalam hadis di radhiyallahu anhu, sahabat Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu." Siapapun di antara kalian yang aku tunjuk untuk jadi seorang amil. Amil itu apa? Orang yang bertugas untuk narik zakat. Dan amil itu pejabat. Dulu pendapatan negara tidak ada pajak. Dulu Pak ya, pendapatan negara tidak ada pajak. Dulu Pak ya. Pendapatan negara dari mana? Dari zakat. Wakaf. Wakaf zakat. Tidak ada pajak dulu. Sehingga di zaman Nabi SAW kebutuhan negara ditutupi dari dua ini, wakaf, zakat, dan satu lagi adalah ghanimah ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah non-muslim. Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa amil, sehingga status amil sebagai pejabat. Siapa di antara kalian yang aku tunjuk sebagai amil? Fakatamana mikhyatan, lalu dia menyembunyikan mikhyat, dia menyembunyikan jarum. Fama fauqahu, atau yang lebih kecil dari jarum. Kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi harta ghulul yang akan dia pikul di hari kiamat. Subhanallah. Maka jangan tanya nominal Pak ya. Jarum saja, atau yang lebih kecil dari jari jarum, kemudian dia sembunyikan, tidak dilaporkan dan tidak diserahkan ke negara, akan menjadi ghulul yang akan dia pikul di hari kiamat. Zaman seperti ini jamaah, ada nggak koruptor jarum Pak? Loh Pak? Hah? Mungkin ada ya? Baik. Jadi 20.000, 10.000 untuk beli rokok. Uang tips yang diberikan oleh klien kepada pelayan di misalnya hotel, atau padahal tidak ada izin dari atasan. Bisa jadi hanya dipakai untuk rokok. Korupsi dengan nilai sekecil apapun nanti akan dibawa di hari kiamat. Sebab dalam Islam seperti ini tidak ada pengecualian. Nah, sampai pun itu adalah hasil perang, hasil rampasan perang yang dibawa oleh seseorang sebelum dibagikan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Ada seorang lelaki yang ditugaskan untuk menjaga harta bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Kirkirah.
Famata, lalu Kirkirah ini mati. Ketika Kirkirah ini mati, Rasulullah SAW mengatakan, Kirkirah masuk neraka. Fadhahabu yang turun, akhirnya mereka memeriksa Kirkirah. Ini kenapa Kirkirah kok disebut oleh Nabi SAW masuk neraka? Fadhahabu yang turun, maka mereka pun memeriksa harta yang dibawa oleh Kirkirah. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata Kirkirah ini mengambil sebuah kain abaya, baju abaya yang dia korupsi, diambil dan tidak dilaporkan kepada Nabi, disebut apa? Masuk neraka. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini dan kita belajar bukan dalam rangka untuk membuat hati kita semakin keras, bukan dalam rangka untuk merongrong pemerintahan, namun apa yang kita pelajari justru sebaliknya, mendukung program pemerintah untuk menghindari korupsi, penyelewengan terhadap anggaran negara, dan aneka bentuk yang lainnya. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Pak Jemaah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak kepada kita. Tapi mungkin jika ada yang ingin bertanya, kami akan beri kesempatan satu. Tapi pertanyaan tersebut sesuai dengan tema pembahasan pada pagi ini, yaitu gerakan untuk gerakan apa? Silakan, ada yang mau bertanya? Langsung satu. Sesuai dengan tema pembahasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan akan mengetahui tentang dulu saat kemudian mungkin usaha yang ada itu sebar apa yang paling baik kita kembalikan apa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan seputar masalah muamalah, apalagi ketika menyinggung harta haram, memang termasuk di antara pembahasan yang sensitif. Dan para asatidzah yang fokus dalam kajian semacam ini, mereka memiliki beberapa pendekatan yang berbeda. Ada sebagian yang mengambil prinsip dengan cara yang lebih tegas, ya. Seperti kalau kita lihat Al-Ustaz Dr. Irwandi gitu, sehingga beliau kalau menjumpai kayak gini, beliau sampaikan haram, tinggalkan, resign sekarang, kamu harus seperti ini, seperti ini. Dan wallahu alam, memang pendidikan kayak gini, seperti yang kita tahu, kajian masalah muamalah dulu kan jarang, Pak, ya. Sekitar tahun 2010, 2011, 2012 masih jarang sekali kajian muamalah. Bahkan mungkin sekitar tahun 2015 masih jarang. Dan waktu saya menjadi bagian litbang, ya, penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim, Ustadz Irwandi masih berada di Riyadh. Beliau kirim artikel via email, kemudian dimasukkan di majalah Pengusaha Muslim. Sehingga kajian ini masih terhitung baru. Saat kajian ini mulai semarak di masyarakat, meninggalkan PR besar. Apa itu? Dulu sewaktu belum kenal seperti ini, kita sudah sempat praktek riba, menerima harta haram, aneka penyelewengan terhadap harta milik orang lain, dan seterusnya. Kesadaran muncul belakangan. Meskipun dulu kita sudah kenal sunnah mungkin, ya, tapi kajiannya masih berkisar masalah fikih keluarga atau pemantapan tauhid. Sementara hal masalah muamalah masih jarang disinggung. Sampai ada sebagian di antara jamaah yang dia nggak sanggup menceritakan tentang kasusnya karena saking banyaknya harta haram yang dia miliki. Yang dia bingung, saya harus ngapain? Melepaskan semuanya. Orang kalau dari kaya kemudian naik melejit, atau dari miskin, ya, naik jadi kaya, itu kan lebih siap, Pak, ya, daripada terjun bebas jadi miskin. Padahal kan perubahannya sama saja, kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. Kalau dari miskin jadi kaya lebih siap daripada dari kaya jadi miskin. Itu lebih nggak siap. Makanya pendekatan seperti ini perlu pelan-pelan, kadang memperhatikan situasi psikologi yang dimiliki oleh orang ini dan seterusnya.
Dan Syekhul Islam rahimahullah termasuk orang yang lembut dalam masalah ini. Sehingga dalam beberapa keterangan beliau di Majmu' Fatawa terkait orang yang mau bertaubat dari harta haram, sampai Syekhul Islam itu membolehkan orang yang taubat dari harta haram memanfaatkan harta haram itu untuk sementara waktu sebagai modal usaha. Untuk sementara waktu. Jadi misalnya ya, ada orang yang dia dari dulu mulai dia kerja sampai usia tertentu semuanya haram. Sehingga sumber pendapatan dia hanya haram itu saja, tidak ada sumber pendapatan yang lain. Sudah? Sehingga ketika dia bertaubat, dia berpikir, saya kalau dituntut untuk mengeluarkan seluruh harta saya, nanti mulai dari nol, Pak, tidak punya apapun. Rumah habis, kendaraan habis, apapun habis. Padahal dulu waktu dia belum kerja, dia nggak punya itu semua, Pak. Dia belum punya rumah, dia belum punya kendaraan. Waktu awal mula dia kerja, dia belum punya itu semuanya. Dia baru dilepas oleh orang tuanya. Datang dari daerah ke Jakarta. Datang dari daerah ke Bekasi. Bermodal uang 2 juta, uang sekian juta. Disuruh balik ke situ, nggak sanggup dia. Masa Pak saya harus tinggalkan semua? Rumah saya di sini, villa saya di sini, kendaraan saya di sini. Kalau saya harus lepaskan semua, tinggal duit 5 juta, nggak sanggup dia. Padahal awal mulanya dulu dia modalnya juga uang 2 juta waktu datang dari daerah ke Bekasi atau ke Jakarta. Tapi dia nggak sanggup. Sebab kebutuhan dia semakin banyak. Baik, Syekhul Islam membolehkan dalam posisi ini. Kalau misalnya dalam kondisi orang punya banyak sekali harta haram. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim ya. Kita bicara yang dolim. Pak, ini mau saya keluarkan semua. Untuk saya bertahan hidup bagi saya dan keluarga saya harus ngapain? Itu beliau izinkan. Ambil yang cukup untuk kebutuhan Anda bertahan. Dan sebagian untuk modal usaha yang bisa kira-kira Anda kembangkan. Sudah? Dengan komitmen. Nanti jika usaha ini naik, lalu Bapak bisa mendapatkan keuntungan yang cukup untuk mengembalikan harta haram itu, maka potong. Potong nilai keuntungan itu, kembalikan kepada perusahaan atau negara atau instansi tempat Anda bekerja harta haram tersebut. Sehingga dia bisa bertahan untuk tetap memiliki harta. Tapi dengan model seperti ini. Sehingga tetap ada komitmen mengembalikan, namun nanti setelah dia bisa membangun ekonomi keluarganya kembali dengan cara mengambil usaha yang halal. Tayyib. Tapi kalau kasusnya begini, kita bekerja di sebuah perusahaan, pendapatan pokoknya halal, pendapatan pokok halal. Namun kita mengambil sebagian harta perusahaan. Kewajiban kita apa, Pak? Wajib mengembalikan harta itu. Karena Bapak kan masih punya harta sisa yang lain ya, yang cukup untuk bekal nafkah pribadi dan keluarga. Sehingga hak perusahaan itu wajib untuk kita kembalikan. Kalau perusahaannya masih ada, Anda serahkan ke perusahaan itu. Kalau sudah bubar gimana? Ownernya ada nggak? Ownernya banyak orang, Pak. Pemilik sahamnya kan banyak. Kalau begitu, jika Anda bisa menghubungi masing-masing pemilik perusahaan itu, silahkan dihubungi. Kalau tidak bisa bagaimana? Kejadiannya ada di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Datanglah orang koruptor. Dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dia bawa pulang. Sampai di rumah, dia bertaubat dan takut kepada Allah, sehingga dia balik ke panglima perang. Menyampaikan, wahai fulan, saya bertaubat, saya mau mengembalikan ini, karena kemarin ini saya ambil sebelum harta ini dibagi. Akhirnya panglima tadi menolak, saya nggak bisa. Karena pasukan sudah pulang semuanya, dan saya tidak mungkin mengumumkan ini kepada mereka. Kalau sekarang kan tinggal di grup WA, bisa. Di zaman Muawiyah mau diumumkan pakai apa? Padahal pasukan sudah pulang semuanya. Sehingga orang ini nggak mau nerima. Makin sedih si koruptor tadi. Dia bingung, saya bertobat dan saya mau untuk mengembalikan harta ini. Akhirnya ada salah satu orang yang berfatwa. Begini saja, saya sarankan. Salah satu ahli ilmu di zaman itu berfatwa. Saya sarankan, kau sedekahkan harta ini atas nama seluruh pasukan. Dan Allah Maha tahu pahalanya akan disalurkan kepada siapa saja. Allah Maha tahu siapa pasukan yang terlibat.
Akhirnya dilakukan. Muawiyah radhiyallahu anhu ketika menyaksikan keputusan ini, beliau mengatakan, andaikan aku yang berfatwa seperti ini, aku lebih cintai itu daripada setengah kerajaanku. Artinya fatwa ini disetujui oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, orang yang membawa harta orang lain, baik di dunia kerja maupun di luar dunia kerja, maka wajib bagi orang ini untuk mengembalikannya. Mohon dihitung kembali Pak ya. Barangkali dulu waktu SMA kita pernah main ke kantin lalu darmaji. Tahu darmaji? Apa Pak? Darlimo ngaku cici. Korupsi nggak itu? Anda wajib mengembalikannya. Masya Allah Pak, sekolahnya udah bubar. Jangankan nyari kantinnya, yang jual kita nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Dulu juga nggak nyimpen nomor HP-nya. Terus gimana ini Pak? Bapak, kalaupun tidak menyelesaikan sekarang di dunia, siap-siap ditagih oleh pemiliknya di akhirat. Masya Allah. Solusinya bagaimana? Wong saya nyari pemiliknya juga nggak mungkin. Anda sedekahkan atas nama pemilik. Semoga nanti ketika dia nagih di akhirat, Allah gantikan dengan pahala sedekah ini. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau diterima. Naik angkot nggak bayar, minta kembalian. Masya Allah. Bayar aja enggak, malah minta kembalian. Ada kayak gitu Pak? Itu tobatnya gimana? Nggak kenal supirnya, nggak kenal pemilik angkotnya. Ya, Anda wajib untuk mengembalikan itu. Harta itu haram untuk dimiliki. Tapi kan Pak, dulu waktu SMA belum kenal sunnah. Terus kalau belum kenal sunnah jadi halal. Sudah balik belum waktu SMA? Di Bekasi sudah balik belum? Ketika Anda lakukan itu dalam posisi sudah balik. Jika ada orang melakukan itu dalam posisi sudah balik, jadi beban dosa bagi dia. Kalau tidak diselesaikan, akan berlanjut di akhirat. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun pasti akan dinampakkan oleh Allah di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Yang tadi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa hukuman bisa terjadi di dunia dan ada pula yang tertunda. Merupakan dasar yang Allah kepada kita. Hukuman yang terjadi di dunia untuk dosa-dosa kita itu bisa menggugurkan dosa kita. Lalu dengan beberapa hadis juga yang mengatakan bahwa seperti halnya dosa terhadap orang tua itu akan cash di dunia. Lalu nanti hukuman yang di akhirat ataukah masih dapat atau tidak, yang lainnya juga seperti itu kan, itu yang sudah dibayar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada sebuah hadis ya yang menyebutkan tentang dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukumannya ketika di dunia. Namun dalam hadis itu juga disebutkan di samping juga hukuman yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala simpan di akhirat. Maka bisa jadi ketika ada orang dihukum di dunia, tapi dia tidak bertaubat. Seperti tadi Pak ya, dia sudah berbuat zalim, membunuh orang, kemudian menyimpan harta hasil korupsi, dan masih naik banding. Dia tidak merasa bersalah dan berusaha untuk bertahan karena dia nggak punya iman. Maka orang semacam ini bisa jadi dapat hukuman di dunia, tapi dia tidak bertobat. Ada orang yang dia mengambil harta haram, dia berkhianat, dan dia dipenuhi dengan rasa takut, dihantui dengan rasa takut ketika membawa harta itu. Tapi meskipun demikian, dia belum bertobat. Maka orang semacam ini, selain dia mendapatkan hukuman di dunia, dia juga bisa jadi mendapatkan hukuman di akhirat, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun terkadang
ada orang yang mendapatkan hukuman di dunia dan kemudian itu menjadi sebab dia taubat. Ada orang yang dia mengambil harta haram lalu jatuh sakit, anaknya sakit, terus dia taubat. Maka aneka kejadian yang dia alami tadi, dia sakit, anaknya sakit, itu bisa menghapuskan sebagian dosanya. Baik, ada sebuah kasus. Beliau aparat ya, beliau ini aparat dan berada di sebuah posisi yang sangat basah. Beliau bercerita untuk dapat uang ceperan sehari 1 juta gampang. Sehari Pak ya. Padahal gajinya ya kurang lebih antara 3 sampai 4 juta. Tapi untuk sehari dapat uang ceperan 1 juta itu gampang. Kadang bisa dapat 2 juta, 3 juta sehari. Sehingga ceperannya jauh lebih gede daripada gaji bulanannya. Tapi dia mengakui, selama saya berada di posisi itu, anak sering sakit, sering berantem dengan istrinya, keluarganya nggak beres, dan aneka masalah dia jumpai. Dari situ dia tobat. Karena takut dengan masalah yang dihadapi di keluarganya. Minta pindah bagian. Nggak mau di bagian itu. Godaannya terlalu kuat, dan untuk bertahan komitmen susah. Sebab dia terus menjumpai seperti itu setiap hari. Akhirnya dia pindah. Dan beliau menjadi orang yang baik, walhamdulillah, taubat dan meninggalkan harta haram. Orang seperti ini mendapatkan hukuman di dunia dan dia bertaubat. Maka seperti inilah manusia yang bisa jadi Allah kehendaki kebaikan baginya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin al-khaira." Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia. Sehingga dia sering sakit, sering punya masalah, sering punya musibah, anaknya sering sakit-sakitan, karena hartanya masih banyak yang riba, hartanya masih banyak yang haram. Bisa jadi itu adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah. Peringatan datang kepadanya, masuk telinga kanan, keluar ketika menguap. Hilang, nggak berbekas. Bertahan seperti itu padahal sudah sering dia dengerin. Andaikan dia taubat dalam posisi seperti ini, dia taubat dengan cara yang lebih lembut. Melalui peringatan yang dia dapatkan, lalu dia sadar, dia taubat. Saat peringatan yang keras gak mempan, peringatan yang lembut gak mempan, Allah kasih peringatan yang lebih keras. Kena musibah, sakit, kecelakaan, punya masalah keluarga, punya masalah dengan tetangganya, hatinya sakit hati, fisiknya sakit, dia mengalami sakit dan sakit hati. Barulah dia kemudian sadar, terus dia tobat. Ini peringatan yang lebih keras. Maka orang kalau nggak mau dikasih peringatan dengan yang lebih lembut, ada waktunya dia akan mendapatkan peringatan yang lebih keras. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra masaka anhu bidzambihi hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah. Dan ketika Allah mengendaki keburukan bagi hambanya, Allah tahan hukuman ketika di dunia, lalu Allah penuhi hukuman itu di yaumil akhir, dan itu lebih berat. Maka jamaah dimulakan Allah, bisa jadi ada orang yang dia bertobat setelah dia menghadapi musibah dan seterusnya. Betul, itu salah satu ciri saat dia bertobat. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sang hamba. Wallahu a'lam. Silakan dulu. Kita dahulukan pertanyaan kertas dulu ya, karena sudah menyiapkan jauh dari rumah. Ini kan diketik ya pertanyaan, diketik. Masya Allah. Berarti niat banget untuk mengirim pertanyaan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Calon ASN atau calon PNS yang bekerja di Puskesmas. Lalu saya ditunjuk dan menolak untuk memegang program kesehatan olahraga yang dalam program wajibnya ada senam bersama yang menggunakan lagu dan tarian. Apakah saya berdosa apabila menjalankan program itu, sedangkan saya tidak bisa menolak ataupun menghindar? Biasa semua orang. Baru CPNS ya? Calon. Dari C jadi PNS itu berapa lama? Hilang C-nya itu berapa lama? Setahun? Tergantung. Tergantung kedinasan. Tayyib. Kalau seperti ini yang terjadi, maka
Anda bertahan dalam prinsip ya. Sehingga sampaikan saya siap menerima tugas, namun mohon maaf untuk bagian ini tolong jangan saya. Sehingga sampaikan dengan tegas, minta pindah posisi. Mungkin sampaikan menurut orang beralasan dengan agama di tempat kita itu kan aneh ya. Beralasan dengan agama itu aneh. Kamu nggak ngerokok kenapa? Pusing saya kalau nyium bau rokok. Itu dihargai, Pak. Kenapa nggak mau jengkol? Saya nggak doyan jengkol. Dia nggak mau itu karena nggak doyan, itu dihargai. Kamu kenapa nggak mau dengerin dangdut? Saya kalau dengerin dangdut tuh pusing. Saya sukanya samroh. Beralasan dengan selera itu dihargai. Di masyarakat kita beralasan dengan selera itu dihargai. Tapi kalau beralasan dengan agama dianggap sok suci. Wallahu a'lam. Karena nggak selera. Kenapa nggak mau minum minuman keras? Saya nggak bisa, nggak kuat fisik saya. Alasan selera, saya nggak doyan, saya nggak mau. Presiden pertama kan nggak suka dengan musik apa, Pak? Musik barat. Dia kan nggak suka ya. Sampai ada gambar beliau tutup telinga dan sempat diajak sama pemusik-pemusik seperti ini. Tapi ketika orang beralasan dengan agama, mohon maaf Pak, agama saya melarang seperti ini. Coba gimana kira-kira? Orang disodori tugas. Dalam tugas itu ada kemaksiatan. Lalu dia bilang, mohon maaf Pak, sekali lagi keyakinan saya, agama saya melarang yang seperti ini. Disebut sok suci, bibit radikal, bibit teroris, bibit ya, baru bibit ya. Orangnya sopan santun. Kamu itu sopan santun, baik hati, tapi kok punya bibit radikal. Makanya punya bibit. Sebab bertentangan dengan realita dia dalam kehidupan sehari-hari. Orangnya baik, sopan, kepada orang yang lebih senior dia sopan. Cuman kenapa disebut bibit radikal? Karena dia beralasan dengan agama. Apa salahnya orang beralasan dengan agama? Padahal yang namanya memegang prinsip agama itu bagian dari konsekuensi keyakinannya. Padahal negara yang lain, negara non-muslim menghargai yang seperti ini. Banyak karyawan yang bekerja di perusahaan Jepang, ketika disuguhi minuman keras, dia nolak dengan alasan agama saya nggak mengizinkan, dihormati Pak. Dihormati. Padahal itu negara kafir Pak. Tapi kenapa atasan muslim tidak bisa menghargai bawahannya beralasan dengan agama? Padahal sama-sama muslim. Sehingga kalau misalnya Anda menyampaikan, dalam mazhab Syafi'iyah yang saya ikuti, ini tidak boleh. Anda itu kuat sekali, mazhab Syafi'iyah melarang itu. Kalau mau untuk mendapatkan data itu dalam mazhab Syafi'iyah, banyak sekali dalam fikih-fikih Syafi'iyah yang melarang joget. Ya. Apalagi membuka aurat. Mana ada 4 mazhab yang membolehkan kayak gitu? Padahal mazhab dia dengan atasan dia sama. Atasannya mazhabnya apa? Orang Indonesia. Syafi'iyah. Bawahannya mazhabnya apa? Syafi'iyah. Lu sama mazhab kita. Baik Pak, dalam mazhab Syafi'iyah yang saya ikuti ini tidak boleh Pak. Ada wanita yang berjoget membuka auratnya. 4 mazhab mana yang boleh? Tidak ada yang boleh Pak. Ijma 4 mazhab. Sampaikan alasan itu. Kalau alasan seperti ini tidak dihargai, berarti memang orang ini tidak menghargai agama. Padahal dia menghargai selera, dia menghargai kondisi fisik. Agama tidak dihargai. Padahal di negara kafir alasan agama dihargai. Asing puasa dihargai nggak? Dihargai. Salah satu teman saya di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, bekerja di perusahaan Jepang. Beliau itu sampai diminta, Bapak pengen pesan makan yang kayak gimana, dan puasa itu dihargai. Sehingga pada waktu rapat maghrib itu break, nunggu orang ini makan berbuka. Itu rapat dengan perusahaan Jepang. Itu sampai dihentikan rapatnya, nunggu beliau, menghargai beliau karena beliau sedang berbuka puasa. Subhanallah. Orang kafir bisa menghargai orang muslim dengan alasan agama. Seharusnya orang muslim lebih bisa menghargai muslim yang lain dengan alasan agama. Saya nggak tahu kenapa kok kemudian ada gelar bibit radikal dan seterusnya. Padahal mazhab Syafi'iyah ini juga melarangnya. Cuman masalahnya kadang sebuah sistem, sekali lagi sistem ya. Orang kemudian mau maju, dia nggak berani, butuh penguatan. Tayyib. Anda sampaikan, kalau tidak berani bertatap muka, sampaikan dalam bentuk WA. Mohon maaf Pak, inilah keterangan dalam mazhab Syafi'iyah.
sampaikan misalnya keterangan An-Nawawi, keterangan As-Subki, keterangan Ar-Romli, mau Syafi'iyah yang mana? Insya Allah datanya banyak. Nanti silahkan tanya ke ustadz siapapun yang paham tentang itu, berkaitan dengan aktivitas wanita berjoget, dan seterusnya. Sehat itu boleh nggak Pak? Silahkan. Tapi cara dengan seperti ini, ya ada batasannya. Sehingga silahkan dilakukan, senam untuk kesehatan, tapi caranya harus dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Oh, nah. Mati. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, saya baru saja diberi podcast oleh atasan saya atas sebab dan alasannya jelas. Alasannya tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Dengan Fuzon, beliau juga memberi semua bawahan dan Ana enggak kepo, mencari tahu alasannya. Karena sudah tahu sebelumnya ya. Ya harus ngerti dewe kan ya. Boleh soal tersebut Ustaz dengan kemauan. Baik. Menurut Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman kayak gini, boleh ngaku nggak di sini ya? Kira-kira uang seperti ini dapatnya dari mana, Pak? Prediksi ya, prediksi uang semacam ini dapatnya dari mana? Perjalanan dinas yang nggak jadi, sisa anggaran, terus apa lagi? Dan aneka acara yang sudah dianggarkan dengan anggaran yang bengkak, tapi pengeluarannya kecil. Cerita seperti itu berkali-kali masuk ke telinga saya, baik mereka yang kerja di dunia kesehatan, yang di instansi pemerintah bagian perizinan, maupun di instansi pendidikan, di instansi A, di instansi B, dan seterusnya. Pelatihan 3 hari, yang dipakai sehari, 2 hari plesir. Ada salah satu kawan, beliau kepala kantor dan sudah ngaji, termasuk salah satu jamaah saya di Jogja. Datang rombongan anggota dewan sampai di kantor beliau. Begitu datang, minta foto aja, udah foto. Setelah itu pergi. Hah? Saya kira beliau itu artis. Anda, Masya Allah Pak, Bapak diminta foto ya. Saya sering kayak gitu diminta foto. Ternyata ya hanya sebatas laporan, sudah melakukan kunjungan, minta foto, setelah itu plesir. Rombongan tadi plesir, minta foto sudah, sampai di situ kunjungan, foto. Subhanallah. Terus biaya kayak gitu dipakai untuk apa? Kadang bersisa, sisa itu dikumpulkan, dibagikan untuk seluruh karyawan. Kalau Anda melihat ada situasi seperti itu dan Anda yakin nampaknya ini uang panas, pilihannya diterima, berarti ikut ta'awun alal ismi wal udwan dan ikut mendapatkan uang bermasalah. Atau yang kedua, berani ditolak, tapi ingat nasibmu berbahaya. Kau keluar sistem, mau milih mutasi kemana? Ada kayak gitu Pak? Sehingga orang jujur ajur. Siapa yang berani jujur, dia punya resiko apa? Berhadapan dengan komunitas yang menolak akan hal itu. Pertanyaannya, sampai kapan seperti ini kita akan bertahan? Sampai kapan? Kalau orang baik nggak berani bicara, orang jahatnya berkuasa, bahkan membentuk sebuah sistem, saling menguatkan. Maka Anda perlu teman untuk saling mendukung. Di bagian awal buku fikih ASN, kami kasih motivasi. Bisa jadi ketika Anda hijrah sendirian di sebuah instansi, Anda tidak akan sanggup. Anda butuh penguatan. Penguatan itu dilakukan dengan cara buat komunitas. Ada nggak orang baik di kantor Anda? Insya Allah ada Pak, orang baik. Alhamdulillah. Tolong itu disenggol orang-orang baik, senggol. Ajak kumpul bareng. Bisakah kita membuat sebuah komunitas anti korupsi, anti harta haram, saling menguatkan dalam masalah ini? Karena bisa jadi arus yang Anda terima, posisi anti mainstream ini berat.
Kalau kemudian bertahan dalam kondisi komitmen dengan ajaran agama, ya mohon maaf Pak, beresiko terhadap karir. Mungkin Bapak akan disingkirkan, dikucilkan, bahkan nggak dikasih job. Akhirnya datang ke kantor, nggak ada yang menyapa. Datang ke kantor, atasan menyingkir darinya. Subhanallah. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan ini Pak? Sampai kapan kira-kira Pak? Kalau seperti ini terus-menerus terjadi, kebocoran dana di negara kita sangat besar. Maka kita nasihatkan, hidup tidak sekali lagi, hidup tidak sekali. Bisa jadi Anda aman, dapat amplop itu, aman Pak, aman. Tidak ada yang tahu, udahlah dari atas sampai bawah semuanya udah ngerti, makanya Anda kan nggak kepo kan? Dan waktu Anda nerima juga Anda merasa aman, tapi ingat hidup tidak sekali. Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad, Rabbmu selalu mengawasi. Wallahu a'lam. Cukup. Kita sampai jam berapa? Ya? Jam 12 sholat zuhur, enggak boleh kajian ya. Cukup sampai di sini? Atau satu pertanyaan lagi? Ya. Baik. Tadi ada dari ibu-ibu mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Nggak jadi? Tayyib. Udah pulang ya? Yang jelas forum ini bukan forum pengakuan dosa ya, bukan ya? Kita belajar bersama untuk memperbaiki diri. Nah, meskipun banyak curhatan yang menyampaikan kondisi aslinya. Silakan. Silakan. Saya izin berlanjutkan, saya seorang pegawai baru, sebuah instansi, dan baru pertama kali perjalanannya dengan pegawai senior. Dalam laporan perjalanan, saya melihat ada pengolahan dana perjalanan oleh pegawai senior. Karena saya masih pemula dan kami adalah tim, maka saya harus saja. Di satu sisi, jika kami tidak mengolah dana, keuangan kami defisit. Karena selama di daerah kami yang terakhir, seperti makan, bensin, dan sebagainya. Jadi pertanyaan, apakah saya berdosa membiarkan kebakaran? Bagaimana sebaiknya saya akan berusaha? Allah Ta'ala berfirman, dialog yang terjadi di antara penduduk neraka, karena yang junior ikut yang senior. Udah langsung tegas saja kan? Baik. Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhuhum. Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Lalu mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Andaikan dulu aku mentaati Allah dan mentaati Rasul, tentu aku tidak akan seperti ini nasibnya di neraka. Sehingga seperti gorengan dibolak-balik di atas wajan, Pak. Yang ini udah gosong, dibalik lagi yang atasnya belum gosong, dibalik. Dibolak-balik di neraka. Wa qalu rabbana, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Rabb kami mentaati para pemuka-pemuka kami, senior-senior kami, pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Juniornya ini minta, ya Allah berikanlah adab yang berlipat untuk senior kami, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Tapi semuanya kumpul bareng di waliyadzubillah, di tempat hukuman, sehingga nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tahu itu bermasalah, bagi yang senior, bagi yang junior, jangan ikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh seniornya. Nanti disingkirin. Ya, kembali ke penyakit tadi.
Ini jadi sebuah sistem yang kemudian ketika sistem itu terus-menerus dilakukan seperti itu, sampai kapan kita berhenti? Apakah perlu satu generasi dihilangin dulu? Lebih baik karena berhasil dalam evolusi mental. Evolusi atau revolusi? Nggak jadi-jadi masalahnya. Sehingga program besar pemerintah revolusi mental, tapi mentalnya nyambung ya. Dari dulu penuh dengan pelanggaran, juniornya ikut. Sampai kapan ini akan putus rantainya? Makanya mungkin perlu lebih serius dalam hal ini. Anda buat sekali lagi penguasaan. Coba ajak teman-temannya, bisa nggak kita buat komunitas BSD? Minta saya, bisa nggak kita buat kajian khusus kumpulan para ASN, lalu dikukuhkan ya, misalnya komunitas ASN anti riba, kok anti riba sih? Anti harta haram, anti sogok, anti suap dan seterusnya. Dan nanti akan saling menguatkan sehingga ada cabang di instansi A, cabang di instansi B. Ya mungkin, tapi beresiko.